Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Reski Patricia. Saya dari kelompok 4. Di sini saya juga bersama dengan rekan saya, Rifka Erlinda Putri Hasibuan. Di sini kami berdua sebagai penyaji untuk menjelaskan tentang koordinasi gerakan. Saya akan membahas tentang apa itu sebenarnya koordinasi gerakan. Koordinasi itu adalah kemampuan otot dalam mengontrol gerak dengan tepat agar dapat mencapai suatu fungsi khusus. Pengertian ini dikemukakan oleh Grana dan Kalena. Kemudian menurut Smith, koordinasi itu merupakan perpaduan gerak dari dua atau lebih persendian, yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam menghasilkan satu keterampilan gerak. Koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja dari suatu kualitas otot, tulang, dan persendian yang menghasilkan suatu gerak yang efektif dan efisien. Kemudian ada juga pengertian dari koordinasi neuromuskuler. Koordinasi neuromuskuler itu merupakan setiap gerak yang terjadi dalam urutan dan waktu yang tepat serta gerakannya mengandung tenaga. Oleh karena itu, gerak itu timbul karena adanya kontraksi otot, dan otot berkontraksi karena adanya perintah yang diterima melalui sistem syaraf. Kemudian adanya koordinasi neuromuskuler itu, ia meliputi koordinasi intramuskuler dan intermuskuler. Koordinasi intramuskuler ini merupakan kinerja dari seluruh serabut syaraf dan otot dalam setiap kerja otot yang berkontraksi secara maksimum. Kemudian, kinerja otot tergantung dari interaksi serabut syaraf dan serabut otot di dalam otot itu sendiri. Sedangkan koordinasi intramuskuler itu merupakan efektivitas otot karena adanya kerjasama dalam menyampaikan suatu gerak. Sehingga dalam koordinasi intramuskuler, kinerjanya tergantung dari interaksi beberapa otot. Kemudian saya akan menjelaskan tentang koordinasi menurut beberapa sudut pandang. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang fisiologi, ada sudut pandang anatomi, dan ada sudut pandang biomekanik. Dari sudut pandang fisiologi, koordinasi gerak itu merupakan kerjasama antara sistem persyarafan dengan sistem kerja otot, baik dari antagonis maupun sinergetis. Proses ini juga merupakan pengaturan yang dikenal dengan intramuscular coordination. Kemudian, dari sudut pandang anatomi, pengertian koordinasi gerak itu lebih berorientasi pada penyatuan kerja otot atau sekelompok otot dalam pelaksanaan suatu gerakan. Kemudian lagi ada dari sudut pandang biomekanik, koordinasi itu merupakan pengaturan impuls tenaga pada otot untuk pelaksanaan suatu gerak. Kemudian diarahkan pada penyesuaian antara pemberian impuls kekuatan pada otot dengan kebutuhan pada setiap gerakannya. Dari sudut pandang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi gerak itu merupakan hubungan timbal balik antara pusat susunan syaraf dengan alat gerak yang mengatur dan mengendalikan impuls tenaga dan kerja otot serta proses-proses motorik yang terjadi untuk pelaksanaan gerakan tersebut. Kemudian ada macam-macam koordinasi gerak. Macam-macam koordinasi gerak itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama koordinasi umum dan koordinasi khusus. Koordinasi umum dapat kita lihat bahwa kemampuan seluruh tubuh itu dalam menyesuaikan dan mengatur gerakan itu dapat diartikan setiap gerakan dilakukan melibatkan semua atau sebagian besar otot-otot badan kita dan sistem syaraf kita ataupun persendian kita itu semuanya melakukan gerak. Kemudian, koordinasi khusus merupakan koordinasi antara beberapa anggota badan, hanya beberapa, misalnya mengkoordinasikan gerak dari sejumlah anggota badan secara simultan. Pada umumnya ini, olahraga merupakan hasil dari perpaduan antara pandangan mata dengan tangan dan kerja kaki.
Kemudian ada latihan koordinasi. Latihan koordinasi ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis atau berulang-ulang dan juga dalam jumlah beban yang diberikan semakin hari meningkat dengan program-program yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Singgih itu pernah mengemukakan bahwa latihan itu merupakan usaha yang sistematis dengan prinsip pedagogik untuk munculkan bakat yang dimiliki sebagai atlet atau melatih kemampuan secara bertahap dengan prinsip peningkatan. Jadi, latihan koordinasi itu merupakan suatu aktivitas beberapa sistem tubuh dan pola pergerakannya untuk membentuk gerakan individu dan keterampilan yang diperlukan oleh tujuan tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifka, itu tentang metode latihan koordinasi. Pada Rifka, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode latihan koordinasi. Kemampuan koordinasi hanya bisa diperbaiki melalui latihan. Oleh karena itu, ketepatan penggunaan metode latihan, pengaturan beban yang tepat, dan pemilihan materi latihan yang sesuai akan sangat menentukan peningkatan kualitas koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan yang kompleks karena tidak hanya ditentukan oleh sistem persyaratan pusat, tetapi juga ditentukan oleh faktor kondisi fisik seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelentukan. Kemampuan koordinasi yang baik akan dapat menghemat pemakaian tenaga. Hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa koordinasi yang diperbaiki melalui latihan akan dapat menghemat sampai 15%. Semakin baik kemampuan koordinasi, maka semakin sedikit, mudah, dan cepat dapat mempelajari bentuk-bentuk gerakan baru. Koordinasi pelatihan melibatkan penggunaan beberapa sistem tubuh dan pola pergerakan untuk membentuk gerakan individu dan keterampilan yang diperlukan untuk tugas-tugas tertentu. Pengkondisian koordinasi sangat penting untuk tugas-tugas tertentu dalam setiap individu dan atlet. Koordinasi mengambil tempat komponen lainnya telah tinggalkan penerapan kekuatan, misalnya membutuhkan koordinasi yang memadai dan efisien. Urutan kontraksi otot agar efektif dalam memindahkan beban tertentu, yaitu dua bidang koordinasi sebagai berikut. Yang pertama, gerakan terkoordinasi. Gerakan terkoordinasi yang umumnya mata air kepikiran ketika mengacu pada koordinasi dalam praktek. Yang kedua, koordinasi otot sinergis. Ini melibatkan urutan efisien perekrutan otot seperti saat mengangkat sebuah benda aneh. Selanjutnya, prinsip-prinsip latihan koordinasi. Prinsip-prinsip latihan koordinasi yang pertama yaitu pelajari koordinasi gerakan yang baru dan beraneka ragam dengan tujuan untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang kompleks. Yang kedua, pelajari keterampilan gerakan yang baru secara bervariasi. Yang ketiga, latihan-latihan untuk mengembangkan koordinasi harus menunjukkan suatu tingkat kesulitan tertentu dalam arti koordinasi motorik. Pengembangan koordinasi yang lebih baik adalah pada usia anak-anak dan remaja yang baru dan kompleks. Latihan yang bertujuan untuk memperbaiki kemampuan koordinasi sebaiknya diberikan pada awal suatu unit latihan, yang volume latihannya tidak begitu besar dan sebaliknya dilakukan frekuensi yang tinggi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk latihan koordinasi. Yang pertama, latihan dengan merubah kecepatan gerakan. Yang kedua, latihan dengan menggunakan batas ruangan untuk bergerak. Yang ketiga, merubah alat-alat yang digunakan dalam latihan. Yang keempat, mempersulit gerakan-gerakan yang dilakukan seperti memperbanyak putaran pada lembar cakram, menambah putaran sebelum mendarat pada senam alat. Yang kelima, latihan-latihan keseimbangan. Yang keenam, latihan-latihan senam gimnastik. Yang ketujuh, mempersulit gerakan-gerakan yang dilakukan melalui perubahan pelaksanaan. Contoh gerakan
latihan kekuatan sederhana untuk memperbaiki koordinasi otot indera. Yang terakhir, bermacam-macam latihan senam lantai seperti roll ke depan, ke belakang, salto ke depan, dan ke belakang, dan lain-lain. Bentuk latihan koordinasi sebaliknya berbagai variasi gerak dan keterampilan. Seperti atlet bulu tangkis, sebaiknya jangan hanya latihan gerak dan keterampilan yang terdapat dalam aktivitas bulu tangkis saja. Namun berikan latihan-latihan gerak dan keterampilan yang terkandung dalam cabang-cabang olahraga lainnya seperti bola voli, bola basket, atau olahraga. Latihan-latihan yang koordinasi dianjurkan oleh Harry ada beberapa. Yang pertama, latihan-latihan dengan perubahan kecepatan dan irama. Yang kedua, latihan-latihan dalam kondisi lapangan dan peralatan yang berubah-ubah. Kombinasi berbagai latihan senam. Selanjutnya, kombinasi berbagai permainan. Yang kelima, latihan-latihan untuk mengembangkan reaksi. Yang keenam, lari halang rintang dalam waktu tertentu. Yang ketujuh, latihan di depan kaca, latihan keseimbangan, latihan dengan mata tertutup. Dan ke-8, melakukan gerakan-gerakan yang kompleks pada akhir latihan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih rekan saya Rika Erlina Sibuan. Jadi, kesimpulan dari koordinasi gerak ini itu merupakan komponen kekuatan dan kecepatan yang dibutuhkan oleh otot atau sumber tenaga dalam pelaksanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian menyesuaikan kekuatan dan kecepatan agar dapat dilakukan secara teratur sehingga mencapai hasil yang baik dan benar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.